Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Novianti. Saya adalah salah satu dosen tetap di jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan kepada kita semua mengenai hal-hal yang berkenaan dengan mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen dan ingin menunjukkan bagaimana proses belajar mengajar di dalam kelas waktu saya mengajar. Mata kuliah yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini ialah mata kuliah Hutan Perkotaan atau yang dikenal dengan Sivitas Akademika sebagai mata kuliah Hutan Kota. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan 2 jam pelajaran tanpa praktikum. Saya juga terlibat dalam pengembangan RPS. RPS ini sangat berkenaan dengan bidang ilmu yang saya tempuh selama ini, yaitu konservasi sumber daya hutan. Agar mahasiswa bisa mencapai CPMK atau capaian akhir mata kuliah yang menginginkan high order thinking skill, yaitu kemampuan mendesain sistem pengelolaan untuk pembangunan hutan perkotaan yang berkelanjutan. Mahasiswa akan dibekali dengan bagaimana konsep, kemudian bagaimana bentuk-bentuk yang sudah ada di dalam hutan kota ataupun di area-area terbuka hijau kota. Nah, dalam mata kuliah ini juga tidak hanya soal pohon, desainnya, tetapi juga bagaimana menginventarisir, mengelola habitat satwa yang ada di dalam kota itu, dan menentukan kira-kira spesies apa yang penting ikonik di kota itu juga. Mode perkuliahan dalam mata kuliah ini tidak hanya mencakup pertemuan sinkronus seperti saat ini, tetapi juga pertemuan asinkronus dengan berbagai macam metode pembelajaran. Kami juga menyajikan berbagai hasil riset, tidak hanya diteliti oleh kami sebagai dosen pengampu, tapi juga hasil publikasi dari berbagai peneliti yang ada di seluruh dunia. Bagaimana kami mengukur capaian keberhasilan mahasiswa dalam mata kuliah Hutan Perkotaan? Tentu tidak hanya soal tes, tetapi juga kami memiliki variasi penilaian, baik itu tes, non-tes, serta ada indikator lain. Oke, selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Lama ya tidak berjumpa setelah kalian melewati UTS di minggu ke-8. Oke, mata kuliah pilihan ini bobotnya lagi bahwa ada 2 SKS tanpa praktikum, tapi sensasi praktikum itu akan kalian dapatkan dari mekanisme metode belajar mulai dari small group discussion, ya, discovery learning. Kita akan bermain peran dengan saya nanti di beberapa chapter dalam minggu sebelum UAS ini. Kemudian ketika sudah masuk ke mata kuliah ini, kami tim teaching berharap bahwa kalian tuh nantinya akan punya ide-ide dalam mendesain sistem pengelolaan yang bisa ke depan nih saya mau bangun hutan kota di suatu tempat di lokasi saya. Tidak hanya tidak mungkin hutan-hutan yang kompleks, tapi hutan yang area yang layak bagi uh, penduduk kota yang sangat sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Dan juga kata kuncinya di situ saya berikan petik ramah dan aman bagi pihak lain juga, termasuk makhluk hidup, tumbuhan, satwa liar, ya. Nah, materi-materi ini kami rancang dalam EPS sesuai dengan apa yang ingin kami peroleh pada kalian di capaian pembelajaran. Minggu ini tuh minggu ke-9, topiknya adalah tentang kota dan biodiversitas yang ada di dalamnya. Jadi, kalau sudah mendengar tentang kota dan biodiversitas, juga punya capaian. Kami berharap kalian bisa menentukan biodiversitas apa sih yang ada di kota, bagaimana keragamannya, ya. Apakah keragaman itu ada kaitannya dengan arsitektur pohon yang ada di kota? Bagaimana cara melihat keanekaragaman itu juga akan dipelajari, tapi tidak dalam satu materi atau minggu ini saja. Nah, saya memberikan kalian waktu sampai minggu berikutnya. Jadi di minggu pertama ini saya hanya akan menjelaskan tentang bentuknya
mungkin tidak kejadian satuannya ya, tapi hanya bagaimana biodiversitas di kota, lanskapnya seperti apa, kemudian apa yang harus ada bila suatu area di kota, wilayah tertentu di kota menjadi habitat bagi biodiversitas, gitu ya. Kemudian minggu depan, nah kita akan bicara tentang bagaimana menginventarisir, melihat keragaman satwa di hutan kota. Namun kedua pertemuan ini akan di-blend nanti di akhir dalam satu penugasan di akhir kuliah ini. Supaya apa? Supaya metode pembelajaran yang kan hanya 2 SKS ya, sayang kalau hanya inputnya dari saya ya. Saya berharap ada discovery learning dan self-directed learning dari kalian sendiri. Kalian belajar, mengeksplor apa yang ada di sekitar kita, kemudian mengkombinasikan dengan apa yang tersedia secara tertulis di dunia maya, entah itu dari Google Scholar, dari akun, dari Scopus, hasil riset dan segala macam yang bisa eksplor. Ini reference list yang saya gunakan. Referensinya ada beberapa, tidak hanya penelitian internasional, tetapi juga dari 2 reference list ini adalah ada riset-riset saya bersama rekan-rekan. Kalau yang di sini ini riset saya dengan Pak Daru nah ini tentang burung di Universitas Lampung. Kalian bisa cari sendiri kalau penasaran pengen tahu ya riset-risetnya apa. Berikutnya ini tentang hasil penelitian saya dengan Pak Daru dan Ibu Inggar itu mengenai planting school plant. Jadi orang-orang yang punya perilaku menanam ketika COVID itu apa sih, ada nggak hubungannya? Karena waktu itu kan COVID orang ramai-ramai di rumah gitu ya. Nah itu yang latar belakangi kami meriset ini, dan alhamdulillah waktu itu didanai oleh Google dan hasilnya sudah kami publikasi. Kita beralih ke materinya setelah banyak sekali intro yang tadi saya sampaikan. Mengingat lagi judulnya apa? Judul materi ini kota dan dan biodiversitasnya. Ya, yang ada di dalamnya kan. Kalian pernah nggak mendengar atau membaca istilah biodiversitas ini selain yang baru di layar ini? Ada yang pernah tahu nggak? Halo? Baru tahu ya istilah biodiversitas ini ya? Ya. Kalau biodiversitas itu memang bukan bahasa kita, jadi serapan dari bahasa asing. Kalian mungkin sering mendengar keanekaragaman hayati, kekayaan hayati ya, keragaman hayati itu sama saja maknanya. Biodiversitas itu berasal dari kata biodiversity, yang artinya yaitu keanekaragaman hayati, kekayaan hayati, keragaman hayati. Tapi ya, ada tapinya, tidak hanya sesempit keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa saya tidak, tapi lebih luas daripada itu. Ya, termasuk spesies-spesies kecil yang mungkin tidak terlihat oleh mata kita. Ya, itu definisi biodiversitas. Selama ini pengelolaan biodiversitas itu sebenarnya sudah berhubungan dengan bidang ilmu lain, dan global itu sangat memperhatikan aspek biodiversitas ini. Di pertemuan keanekaragaman hayati sedunia CBD itu di Brazil tahun 92 itu mengamanatkan tak hanya soal keanekaragaman hayati saja, tapi aspek konservasinya. Nah, aspek konservasi ini kalau kalian belajar di mata kuliah pengantar konservasi itu kan ada 3 pilar ya. Apa pilarnya? Perlindungan, sistem penyangga kehidupan, kedua pengawetan, ya, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya. Ya, nanti cek lagi ya. Apa? Nah, tidak hanya konservasi saja, ternyata kita di CBD itu sudah membahas pemanfaatan berkelanjutan. Nah, pemanfaatan berkelanjutan ini adalah kata kunci dari pilar ketiga, yang pemanfaatan secara lestari tadi. Itu semua ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 90. Nah, berarti kan sudah selama itu, sudah puluhan tahun kita memperhatikan, mempelajari, mempraktekkan, mengelola biodiversitas ini. Terakhir yang Montreal Global Biodiversity Framework ini bahkan
memaksa sebenarnya, memaksa masyarakat ilmiah, bahkan masyarakat non ilmiah sekalipun itu terlibat dalam aksi-aksi konservasi. Jadi mereka mengunci target-target konservasi itu ada di dalam aksi-aksi restorasi. Tidak hanya konservasi saja, ada dalam upaya-upaya mengatasi ancaman, ada di dalam memasyarakatkan keanekaragaman hayati, bagaimana membagi manfaat, bagaimana menguatkan peran masyarakat adat. Artinya sudah ngeblend sedemikian rupa supaya yang namanya konservasi keanekaragaman hayati dan biodiversitas itu bukan hanya urusan orang-orang kehutanan, bukan hanya urusan orang konservasi seperti saya, dan bukan hanya soal kita mengamati berapa spesies itu, di mana dia tumbuh, bagaimana dia berkembang, tidak hanya seperti itu. Tapi bagaimana orang-orang di luar daripada itu, beyond dari si keanekaragaman hayati itu bisa memperhatikan spesies keanekaragaman hayati. Nah, secara nasional kita sudah meratifikasi beberapa pertemuan itu. Kita masukkan dalam undang-undang kita nomor 5 tahun 90 dan kita juga memperbarui dengan undang-undang nomor 32 tahun 2024. Bahkan yang menariknya sekarang di undang-undang nomor 32 tahun 2024. Di situ ya ada kata-kata area preservasi. Nah, kalau dulu kan konservasi itu terbatas di mana? Kawasan konservasi ya. Tahu nggak kawasan konservasi itu ada di mana aja? Apa saja namanya? Kawasan pelestarian alam dan kawasan Bagus. suaka alam, Bu. Bagus sekali ya. Jadi kawasan konservasi itu suaka alam, pelestarian alam. Ayo apa lagi? Kalian tahu nggak? Yang dekat yang di Lampung. Taman Nasional. Bagus, Taman Nasional. Ada lagi? Oke, jadi kawasan pelestarian, kawasan suaka alam itu ada dua. Kalau di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, yaitu terbagi menjadi dua, cagar alam sama suaka marga satwa. Marga Satwa. Iya, betul sekali. Nah, kalau kawasan pelestarian alam ada berapa? Terbagi menjadi Taman Nasional, Taman Wisata Alam, sama Taman Hutan Raya, Bu. wah, pintar. Wah, saya senang banget deh anak punya mahasiswa kehutanan yang masih ingat materi-materi sebelumnya. Nah, tidak hanya di konservasi, ternyata kita punya, nanti cek ya, di dalam Undang-Undang Nomor 32 ya, itu ada terminologi area preservasi. Nah, area preservasi ini ternyata di luar kawasan konservasi. Bagaimana bisa nantinya kita melakukan aktivitas konservasi yang diindikatifkan di luar kawasan konservasi. Pertanyaannya adalah, Bu, apakah dulu memang tidak pernah ada aktivitas konservasi di luar kawasan konservasi? Menurut kalian ada apa tidak? Sudah ada atau belum? Kenapa sih harus ada kata-kata area preservasi? Dari sini sudah membuktikan memang ada, ya, tapi secara de facto, faktanya, enggak saya de facto ya, itu tidak ada gitu loh, belum ada sampai sekarang. Faktanya apa? Kita masih belajar hutan kota. Di kota kita masih memperhatikan keanekaragaman hayati, sementara kota kan bukan kawasan konservasi ya kan? Kadang-kadang kan berada di luar kawasan konservasi dan sering kan ya memang selalu harus di luar karena kota ya. Bu, saya ingin bertanya, Boleh, boleh, boleh. tapi ya kalau misalkan di Bandar Lampung kan itu banyak yang bukit-bukit berada di tengah kota itu masih termasuk kawasan konservasi kan ya, Bu? Seharusnya dilindungi. Tetapi kita harus cek apakah di dalam RT RW kota Bandar Lampung itu bukit-bukit itu masuk dalam areal yang dilindungi. Bagus tuh kalau kalian punya grup project kecil-kecil ngajuin PKM ke situ tentang bagaimana awareness orang-orang sekitar terhadap menjaga. Kalau di apa ya, pengetahuan lokal saya, lindung itu adalah pancang bumi. Pancang bumi artinya kalau itu hancur maka daratan di sekitarnya itu misalkan goyah kapan aja kalau kena gempa buyar. Wah, makasih nih pertanyaannya ya. Jadi relate ya sama ini. Nah, kalau sudah begitu itu bisa loh menjadi alat konservasi. Maksudnya dalam Undang-Undang 32 ini memang belum secara teknis dirumuskan ya, apakah nanti orang-orang yang terlibat mengonservasi area tertentu, kemudian spesies tertentu di area preservasi indikatif itu nanti akan diberikan benefit sharing gitu, manfaat apalah gitu ya,
atau sekedar konsekuensi positif tapi terhadap pengurangan pajak atau apa, itu mekanisme itu yang negara masih memikirkan, dan sebenarnya kita masih memberikan banyak masukan. Kalau ada yang mau bertanya boleh nanti setelah, seperti Agnes tadi ya. Makasih ya Agnes ya. Pada intinya, pengelolaan biodiversitas itu sebenarnya tadi sudah saya singgung, bukan hanya soal um, keanekaragaman hayatinya saja, tetapi juga ada aspek habitat. Kita kunci di habitat. Kalau kita mengelola biodiversitas, bukan mengelola siapa objek apa dan siapa yang ada di dalamnya, tetapi habitatnya. Habitat itu kalau berhasil mengelola habitat berarti berhasil juga. Ya, ada indikasi positif bahwa kita berhasil juga mengelola si keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Mengapa di kota? Karena di kota ini adalah habitat. Saya nggak setuju mungkin dengan Bu Nofri. Di kota adalah habitat. Jadi kita cek. Dari satu sisi, kota itu kan lanskap ya, itu lahan. Dan dia itu multifungsi, lanskapnya ekologis gitu ya. Karena di sana ada air, ada kita juga makhluk hidup, kemudian ada tumbuhan. Ini tidak usah harus ke pohon, tapi ada tumbuhan yang saya minimal rumput saja yang bisa bermanfaat bagi kita. Entah rumput itu mungkin sekarang kita tidak tahu bahwa ternyata rumput yang tumbuh liar di pinggir kampus ya, di pinggir gedung kampus, ternyata itu tumbuhan obat. Kita tidak tahu. Dan kita harus mengerti itu sebenarnya. Artinya kehidupan kota itu menunjang kita semua, memberikan pangan, makan bagi kehidupan liar, pangan bagi kita, obat-obatan bagi kita, dan bahan tambahan lain secara subsisten. Dan ini sudah diteliti oleh POE. POE bahwa praktik subsisten mengumpulkan tanaman dan jamur liar itu memberikan manfaat sosial. Kedua, tipe biodiversitas tertentu itu mempengaruhi eksistensi biodiversitas lain di lanskap. Artinya kota itu kalau dia terhubung, kan kita kota punya perumahan ya, perumahan yang satu kan punya taman yang bagus, ternyata dia dekat dengan taman yang lain, perumahan yang lain, dan itu bisa menjadi koridor satwa. Di Bogor ini nanya apa? Masalahnya kota itu punya kecenderungan urban heat island di sini. Coba lihat, kelihatan nggak kursor ini? City center, nih ya, city centernya ini bangunan semua ya. Heatnya, panasnya terperangkap lebih tinggi. Ini hasil penelitian orang ya. Waktu itu dia meneliti hampir 32. Kalau sekarang suhu kita udah di atas 32, bahkan kita sampai 35 kalau nggak salah. Nah, beda dengan yang peri-urban resident area. Nah, di sini digabung, itu suhunya jauh lebih turun kan. Bahkan yang ada tamannya saja tanpa bangunan, ya memang secara teori normalnya seperti itu. Suhunya akan lebih sejuk ya. Karena ada polutan, maka mau tidak mau RTH menjadi penting di kota, dan biodiversitas menjadi kunci tersedianya RTH. Ya, semoga dipahami. Oh, ini tadi ada graf. Nah, ini pekarangan. Salah satu lanskap habitat yang ada di kota. Siapa yang di pekarangannya punya tanaman? Berarti kalian sudah termasuk salah satu yang memperkaya kota dengan tumbuh-tumbuhan. Dan kami meneliti, hasil penelitian kami ternyata banyak loh masyarakat kota itu menanam tumbuhan obat, menanam makanan ya, tidak hanya tumbuhan hias. Dan ternyata memang sih ada hubungannya dengan latar belakang mereka, di mana mereka dulu berada di desa, memang kemudian pindah ke kota dan seterusnya ya. Kemudian alasannya juga beda-beda. Ada yang ingin menghilangkan stres, makanya mereka menanam. Ada yang hanya benar-benar ingin membantu menyegarkan. Ada juga. Terus ada juga yang hanya kadang pengen hijau aja gitu. Jadi semua itu tergantung pada motivasi menanam, dan itu sudah kami publikasikan hasil risetnya. Nanti dibaca ya. Oke, syaratnya apa? Tadi kan di awal saya singgung kembali capaian pembelajarannya, ada materi tentang prasyarat. Di prasyarat apa supaya ada biodiversitas di kota? Satu, habitatnya harus memadai. Karena kita sebagai makhluk hidup butuh apa? Butuh air, butuh makan, butuh cover, butuh pelindung ya, butuh ruang. Apakah makhluk lain tidak butuh? Itu butuh. Dan air, makanan, ruang, pelindung ini adalah komponen utama habitat. Nah, kalau masih ingat ya pelajaran sebelumnya,
syaratnya harus ada komponen utama habitat. Kalian nanti cek apakah di tempat kalian ada komponen utama habitat. Pasti ada sih, kecuali mungkin yang jadi masalah di kota itu hanya soal pelindung, jadi pohon-pohon besar gitu ya. Kemudian ada ruang yang terkoneksi dengan yang lain, nah itu juga penting. Nah, berikutnya apa? Selain habitat yang memadai, adanya perencanaan wilayah yang memikirkan aspek tadi ramah terhadap biodiversitas. Ini tanggung jawab kita bersama. Kita harus bisa menyediakan ruang, tidak seluruhnya bangunan. Maksudnya ruang itu bukan bangunan ya, menyediakan dan space-nya itu ruang itu tidak selalu harus yang luas. Kita tidak hanya menyediakan area sibuk, tetapi juga kita menyediakan area-area untuk bersantai. Dan itu sebenarnya ada pepohonan supaya biodiversitas lain itu pun muncul. Ini untuk supaya sustain, kita butuh sosialisasi dan komunikasi efektif dengan orang-orang. Tadi kan ada ya disinggung ya sebelumnya bahwa kita nggak cuma objeknya saja, tetapi juga apa namanya orang-orang sekitar itu menjadi penting dan komunikasi yang dibangun harus efektif. Oke, perasaan lain apa? Menanamkan kebiasaan positif yang sebenarnya kita sudah punya sih sejak turun-temurun karena kita masyarakat Indonesia kan. Kemudian kita juga harus sadar bahwa ternyata variasi biodiversitas itu berintegrasi dengan kehidupan sosial kita. Kadang-kala sih karena sudah sibuk dengan hal-hal yang lain, maka menganggap bahwa area sekitar itu seperti ya this is as usual, tidak begitu penting. Sadar nggak sih kalian seperti itu? Kadang-kala saya juga merasa gitu. Tetapi dengan apa namanya ya dengan komunikasi efektif dari bidang-bidang lingkungan hidup ini, mudah-mudahan orang-orang dan masyarakat perkotaan itu bisa meningkat kualitas hidupnya dengan meningkatkan kebiasaan positifnya, menanam atau menambah area-area hijau, bukan dicat hijau ya, di sekitarnya. Dan kita perlu juga tekankan bahwa ternyata variasi biodiversitas itu adanya variasi biodiversitas di kota itu mengindikasikan ada tindakan bahwa kita mengelola diri bukan baik. Oke, bagaimana caranya? Kita cek ya. Sekarang mungkin tidak tersedia, kita anggap bahwa tidak tersedia area terbuka hijau, ya kan? Paris et al. 2018 sudah membantu kita menyusun kriteria yang kira-kira bisa nih lingkungan kota dibangun berbasis lingkungan. Satu, cek dulu apakah bangunan-bangunannya itu dibangun dengan konsep yang bisa apa ya, kan menyelaraskan dengan pohon misalnya atau dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau itu sudah tersedia, maka kita bisa membangun sedikit lama-lama gitu. Ya. Tentunya konstruksi memang dicek benar ya. Kalaupun itu belum terbangun, maka pemerintah setempat harus uh, mengusahakan pembangunan yang dampaknya rendah terhadap lingkungan. Kemudian pertimbangkan juga aspek perlindungan. Jadi kalaupun sudah ada, maka tolong dong dilindungi, tolong dong beri koneksi, tolong dong beri interaksi gitu ya. Kita melindungi yang sudah ada, kalau bisa dia bertambah, bukan malah terhimpit dan makin nggak ada. Oke, berikutnya kita kasih kebijakan yang memberi orang semakin semangat terhadap kota yang ramah terhadap biodiversitas ini, hanya pada faktor liar ya. Misalnya Patricia sama Agnes nih, dia di sekitar rumahnya lebih rame, gitu loh. Apa namanya pekarangannya rame dan banyak loh, bahkan ada burung-burung penting karena pas banget nih samping rumahnya si Agnes nih misalnya ada sungai kecil yang mengalir kan dia hijaukan atau aksi-aksi konservasi lanskapnya dia terapkan begitu. Nah itu harus sebaiknya diberikan apresiasi, itu juga akan meningkatkan orang semakin ingin terlibat dalam perencanaan gitu ya. Oke, itu tugas aja nih. Ini tugas berpasangan kalian. Nanti saya akan bagi menjadi 2 orang, boleh pilih. Boleh pilih mau sama siapa, senyamannya saja, asal jangan sampai temannya tidak kebagian kelompok. Jadi kalau misalnya, Bapak ya, enggak, saya mau cek lagi absen ya, kalau kalau ganjil ya nggak apa-apa deh, lebih dari 2. Oke, tugasnya apa? Kalian secara mandiri belajar, satu,
tentukanlah areal di sekitar kalian, entah itu di kampung halaman boleh ya, mau di apa namanya diteliti, enggak bukan teliti, diamati yang ada ruang terbuka hijaunya. Kemudian kalian deskripsikan ya karakter-karakternya apa saja di sana. Apakah di situ ada pohon, apakah di situ ada air, apakah ada terhubungan dengan area-area lainnya gitu ya. Setelah kalian bisa mendeskripsikan itu, nikmati suasana di sana. Apakah kalian nyaman atau tidak ya, seperti background apa namanya, background ini saya zoom saya nih, wah saya nyaman nih, berasa saya lagi di tengah bukan kota ya kan, lagi di bawahnya gitu, zoom dengan kalian. Nah, apakah seperti itu? Dan itu tambahkan juga, how did you feel gitu kan, kamu merasakan apa dan seberapa ramai itu. Boleh pada saat itu ketika kalian misalnya kunjungan siang hari, oh ada kok satwa yang datang, minimal burung, kuil burung, apakah kita tidak tahu. Pada hari berikutnya, nah ini kalian khusus pengamatan tentang si satwa-satwa itu. Cek jenisnya apa, bawa ya buku panduan identifikasi, kemudian ada berapa individu mereka. Akan lebih bagus lagi dihubungkan dengan mata kuliah ini, tapi topik tentang yang diajarkan sama guru Sita tentang tipe arsitektur pohon. Mungkin di cabang kalian gambar sketsakan saja secara kasar, oh dia di cabang ini burung ini berapa ekor, kayak gitu. Itu akan lebih bagus dan menambah nilai. Nah, pada area amatannya itu, saya tidak memaksa kalian untuk ngedrone gitu, nggak usah ya karena itu mahal, tapi cukup dengan titik di mana kalian ngamatin, ya di mana pengamatan yang kalian ambil, kemudian input ke dalam Google Earth atau Google Map ya, hidupkan kutupan bentuk-kutupan lahan sehingga saya bisa kelihatan, oh iya ternyata di sini memang area terbuka hijaunya banyak. Nah itu juga kan bukan hanya membantu saya memberikan penilaian lebih baik untuk kalian, tapi juga memudahkan kalian mengenali area itu. Kira-kira ide-ide apa nih yang bisa diberikan. Nah saya tunggu ya tugas ini sampai 2 minggu ke depan sejak hari ini. Gitu. Apakah ada pertanyaan berkaitan dengan materi? Kalau ingin ada feedback soal materi dan mungkin untuk memperkaya tugas juga boleh. Silakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Ada pertanyaan? Insya Allah Ada? cukup Ibu. Cukup ya, Agnes cukup ya. Kalau yang lain? Cukup, Bu. Terima kasih ya sudah mendengarkan kuliah kita pada hari ini. Saya harap kalian bisa belajar secara mandiri dan efektif dan jangan lupa sharing-sharing. Kalau ada hal yang masih butuh penjelasan, nanti bisa lewat WhatsApp group ya. Apa? Tanya saja, Bu, saya tidak mengerti bagian ini. Kira-kira apa yang harus saya baca atau bagian apa yang penjelasannya. Atau mungkin galau dengan situasi kota yang kok begini ya, harusnya begitu. Kita diskusi saja. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi. Yuk kita muncul sebentar. Saya mau foto bersama sebagai bukti kehadiran. Nanti daftar hadir, saya akan share ya. Terus orang. Saya nggak stop dulu ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, selamat belajar ya semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.